Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Maulida, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi tentang sejarah masuknya Al-Quran ke Barat, dinamika terjemahan, dan dampaknya. Baik, langsung saja. Di slide pertama, masuknya Al-Quran ke dunia barat merupakan salah satu bab penting dalam sejarah interaksi antara peradaban Islam dan Eropa. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan perpindahan teks, tetapi juga pertukaran gagasan, pemikiran, dan budaya. Ketertarikan Barat terhadap Al-Quran muncul dari keinginan untuk memahami dunia Islam, baik dari sudut pandang akademik, politik, maupun keagamaan. Karena itu, kajian tentang bagaimana Al-Quran diterjemahkan dan dipahami di Barat menjadi sangat relevan untuk melihat bagaimana persepsi mereka terbentuk hingga era modern. Nah, setelah itu ada sejarah masuknya Al-Quran ke negara-negara Barat. Sejarah awal masuknya Al-Quran ke Barat terjadi pada sekitar abad ke-12, ketika para sarjana Eropa mulai menerjemahkannya demi kepentingan studi keagamaan dan polemik teologi. Terjemahan pertama yang paling dikenal adalah karya Robert of Kiton pada tahun 1143 yang dibuat atas permintaan gereja sebagai bagian dari upaya memahami bahkan mengkritik ajaran Islam. Walaupun terjemahan awal ini syarat bias, proses tersebut membuka pintu bagi masyarakat Barat untuk mengenal isi Al-Quran. Seiring perkembangan zaman, minat akademik mulai tumbuh dan membawa teks suci ini semakin luas, beredar di kalangan ilmuwan, orientalis, hingga masyarakat umum. Nah, setelah itu ada dinamika perkembangan terjemahan Al-Quran ke bahasa Inggris. Nah, perkembangan terjemahan Al-Quran ke bahasa Inggris ini mengalami perjalanan panjang dari terjemahan yang penuh distorsi menuju penerjemahan yang lebih objektif dan ilmiah. Pada abad ke-17 dan 18, terjemahan baru bermunculan dengan kualitas yang lebih baik, salah satunya oleh George Sale, yang dianggap berpengaruh di kalangan orientalis. Memasuki abad ke-20, banyak cendekiawan muslim mulai menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris seperti Abdullah Yusuf Ali dan Pickthall. Terjemahan para tokoh muslim inilah yang kemudian memberikan perspektif baru yang lebih autentik, sekaligus menurunkan tingkat kesalahpahaman yang sebelumnya banyak ditemukan pada karya barat. Setelah itu ada faktor-faktor yang mendorong perkembangan terjemahan. Nah, perkembangan terjemahan tidak terlepas dari beberapa faktor penting. Yang pertama, meningkatnya aktivitas akademik di universitas-universitas barat yang mendorong kebutuhan studi keislaman secara lebih mendalam. Yang kedua, migrasi umat muslim ke Eropa dan Amerika turut menguatkan kebutuhan akan terjemahan yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Yang ketiga, perkembangan teknologi percetakan dan digital membuat Al-Quran lebih mudah diterbitkan dan disebarluaskan. Nah, ketertarikan masyarakat Barat terhadap kajian spiritualitas juga menjadi pendorong munculnya berbagai interpretasi baru yang mencoba memahami makna Al-Quran secara lebih terbuka. Nah, terus ada dampak terhadap persepsi Islam di Barat. Penerjemahan Al-Quran membawa dampak besar terhadap cara masyarakat Barat memandang Islam. Di satu sisi, terjemahan yang objektif dan ilmiah membantu membuka pemahaman yang lebih positif, terutama terkait nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan. Namun di sisi lain, terjemahan Al-Quran yang bias dan dipengaruhi kepentingan politik sempat menciptakan stereotip negatif terhadap umat Islam. Hingga kini, perbedaan kualitas terjemahan masih memberi pengaruh besar pada opini publik, sehingga pemahaman terhadap Islam di Barat sangat ditentukan oleh siapa yang menerjemahkan dan bagaimana konteksnya. Nah, yang terakhir,
Kajian mengenai sejarah masuknya Al-Quran ke Barat, dinamika terjemahannya, serta dampaknya terhadap persepsi masyarakat menunjukkan bahwa interaksi peradaban selalu bersifat kompleks dan berlapis. Meskipun penerjemahan awal sempat mewariskan kesalahpahaman, perkembangan akademik dan terjemahan yang lebih baik telah memperbaiki cara pandang terhadap Islam. Pada akhirnya, upaya memahami Al-Quran melalui terjemahan merupakan jembatan penting dalam membangun dialog antara peradaban yang lebih damai dan saling menghargai. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.